Halo semuanya, selamat datang di channel Joko Irawan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang beberapa hal yang dapat merusak transmisi mobil manual ya, teman-teman. Jadi, di sini saya akan menyebutkan 7 hal yang dapat merusak transmisi manual. Oke, yang pertama itu meletakkan kaki pada pedal kopling ya teman-teman. Jadi kadang kan kita kan nggak sengaja ya kalau kaki diletakkan di pedal kopling gitu kan, kita kadang nggak sengaja menginjak koplingnya. Jadi takutnya itu malah koplingnya itu tertekan dan itu malah bikin gosong dan kopling cepat aus ya teman-teman. Jadi itu mending buat jaga-jaga kaki jangan diletakkan di pedal kopling karena takutnya itu nggak sengaja ketekan. Jadi mending kalau nggak lagi mau ngopling itu kaki diletakkan di lantai aja, di dasar mobil gitu aja. Oke, lalu yang kedua ini sangat umum ya dilakukan oleh orang-orang, padahal cara ini itu sangat-sangat tidak benar dan dapat merusak transmisi manual, yaitu menginjak setengah kopling ya teman-teman. Itu biasanya orang-orang itu melakukan saat ditanjakan karena males untuk handbrake. Jadi kalau menginjak setengah kopling itu kan, kopling kan harusnya padat gini ya, harusnya kan putarannya kan rigid gitu ya. Kalau kita injak jadi kan jadi setengah-setengah gini, jadi gesekannya itu jadi tinggi teman-teman. Jadi itu dapat merusak transmisi manual dan kopling kampasnya itu jadi cepat habis ya teman-teman. Yang ketiga adalah memegang tuas transmisi padahal bukan waktunya saat mau ganti gigi. Jadi tangan tuh kayak cuman standby aja di tuas persneling gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Meskipun itu memang saat kita akan ganti gigi itu memang gampang gitu, tinggal tangannya kita gerakin aja, tapi itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, karena itu dapat merusak persnelingnya teman-teman. Jadi merusak gearboxnya yang untuk mengganti gearnya itu bakal cepat rusak teman-teman, karena menahan tangan kita ya teman-teman. Meskipun tangan kita rasanya enteng, itu sebenarnya tangan kita juga ada bebannya ya teman-teman. Jadi meskipun itu kelihatannya sepele ya teman-teman, tapi itu untuk jangka panjangnya itu juga dapat merusak transmisi ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah menetralkan transmisi saat jalan turun. Sebenarnya itu sih nggak terlalu merusak transmisi ya, cuman itu tuh bahaya aja buat keselamatan pengendaranya. Jadi ya kalau ada apa-apa yang rusak nggak cuma transmisinya ya, semobilnya juga rusak gitu loh. Jadi lebih baik kalau jalan turunan itu memanfaatkan engine brake. Jadi gigi dimasukkan aja di gigi rendah ya, sesuaikan aja dengan kecepatannya ya teman-teman. Kalau kecepatannya agak tinggi ya mungkin ya gigi 3 gitu biar engine brake gitu. Itu untuk keselamatan aja biar mobil tetap terkontrol gitu ya teman-teman. Dan kampas rem pun lebih irit ya, jadi beban turunan mobil itu enggak dibebankan pada rem aja, jadi dibagi dengan transmisi juga. Itu enggak merusak transmisi kok teman-teman kalau engine brake, asalkan engine brake-nya enggak sampai yang sampai RPM limiter gitu, dan sampai gitu juga itu malah juga merusak. Cuman kalau kayak engine brake-nya masih RPM tengah-tengah gitu, RPM rendah gitu, masih aman ya teman-teman. Intinya gunakan engine brake saat jalanan turun. Lalu yang kelima adalah menginjak gas terburu-buru saat akan jalan atau saat akan melepaskan kopling. Jadi kalau mau melepaskan kopling dan mau ngegas itu jangan sampai gereng ya teman-teman. Gereng itu kayak dengung gitulah, gereng lah. Jadi itu juga dapat kampas koplingnya cepat habis ya teman-teman. Nah, lalu yang kelima adalah terburu-buru menginjak gas saat akan jalan atau saat akan mau melepaskan kopling. Jadi saat mau melepas kopling itu jangan sampai mobil itu gereng ya teman-teman. Jadi gereng itu seperti ya gasnya terlalu dalam tapi koplingnya juga masih dalam gitu, jadi kayak gereng gitulah teman-teman. Sebenarnya kalau mobil manual itu kalau kampas koplingnya juga kondisinya masih bagus, kita lepas kopling aja tanpa kita gas, itu tuh mobil udah jalan sendiri teman-teman kalau di jalanan datar. Jadi kita lepas
kopling aja itu mobil udah jalan sendiri kok. Cuman kan kadang kita butuh akselerasi ya yang langsung jalan kenceng, jadi kalau saat mau menginjak gas itu tunggu sampai koplingnya itu benar-benar tipis ya teman-teman, benar-benar mau lepas gitu ya teman-teman, jadi jangan sampai gereng lah gitu intinya. Oke. Lalu yang keenam adalah terburu-buru melepas kopling. Jadi melepas koplingnya itu kasar ya teman-teman, kayak dek gitu loh, kayak terjadi hentakan gitu ya. Itu nggak boleh juga, itu juga dapat merusak gearnya ya teman-teman. Jadi gearnya nanti cepat aus dan kampas koplingnya juga cepat aus. Kecuali saat drag race ya teman-teman, atau saat balap ya teman-teman, itu melepas koplingnya juga memang harus dadakan gitu karena mengejar time ya teman-teman. Tapi kalau untuk harian, untuk pemakaian sehari-hari sih lebih baik jangan sampai hentakan gitu ya teman-teman, terjadi hentakan. Jadi melepas koplingnya itu ya santai aja, selain untuk kenyamanan juga untuk keawetan gearboxnya teman-teman, untuk keawetan transmisinya juga. Jadi kalau melepas kopling itu jangan sampai terjadi hentakan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak mengecek transmisi saat mau mematikan mesin atau mau starter mesin. Jadi kalau mau starter mesin, kalau transmisi dalam keadaan gigi satu itu kan kayak kalau starter kan kayak jeglek gitu ya, terjadi hentakan juga, itu juga nggak baik ya teman-teman. Selain bikin kaget, itu juga nggak baik untuk transmisi ya teman-teman. Jadi kalau mau starter itu pastikan dulu transmisi dalam keadaan netral. Lalu saat mau mematikan juga pastikan keadaan netral juga ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tips dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke, see you, bye-bye.